Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang namanya adalah UPS, di mana UPS adalah singkatan dari Uninterruptible Power Supply. Sebelum bicara lebih lanjut tentang UPS, kita lihat tampilan gambar orang yang sedang berada di depan komputer. Ada laki-laki ini, ada apa kira-kira? Kenapa dia? Apakah sedang menyaksikan balap mobil atau balap motor, kalah atau pertandingan sepak bola, atau apa? Padahal sedang nonton film sedih, nonton film serem, ya, lihat ekspresinya. Kenapa kira-kira? Ternyata tidak. Tiga orang ini memiliki permasalahan yang sama, yaitu dia kehilangan data pekerjaannya, filenya terhapus setelah bekerja sekian lama, berjam-jam di depan komputer, bekerja, membuat suatu pekerjaan, menginput data, membuat surat, begitu panjang, berjam-jam, tiba-tiba mati lampu, listriknya mati, sebentar saja. Begitu listriknya nyala kembali, dinyalakan komputernya, ternyata datanya yang dia kerjakan sudah berjam-jam tadi hilang. Inilah kejadiannya yang sering hampir semua orang mengalami kejadian seperti ini. Ya, kalau di laptop terjadi karena baterai laptopnya sudah rusak. Ya, jadi kalau baterai laptop sudah rusak, kita pakai kerja, begitu mati lampu, mati juga laptopnya. Sehingga kita tidak punya kesempatan untuk menyimpan pekerjaan. Inilah yang sering terjadi. Nah, bagaimana mencegah hal ini terjadi? Supaya tidak terjadi kejadian seperti ini, kita membutuhkan alat yang namanya adalah UPS. Apa itu UPS? UPS tadi saya sudah jelaskan adalah singkatan dari Uninterruptible Power Supply. Artinya adalah suatu perangkat yang menggunakan baterai backup sebagai catu daya alternatif. Jadi pemasangan UPS pada satu alat komputer ini menjadi perantara antara peralatan listrik ke komputer kita. Biasanya pesawat laptop kita atau komputer dihubungkan ke jala-jala PLN tanpa menggunakan UPS. Ini bahayanya adalah ketika kita sedang bekerja, sudah berjam-jam, lupa menyimpan, mati listrik. Karena tidak ada yang bisa menjamin listrik PLN itu bisa menyala secara terus-menerus. Kadang-kadang putusnya itu
tanpa pemberitahuan. Kadang-kadang ada pemberitahuan pada jam sekian PLN akan mati, tapi lebih banyak mati itu tanpa pemberitahuan. Sebentar saja, walaupun mati hanya 2 detik, 1 detik pun, maka komputer akan mati sebentar. Begitu nyala, sudah kejadiannya fatal. Data pekerjaan yang belum tersimpan pasti akan terhapus. Oleh sebab itu, kita membutuhkan pemasangan UPS, Uninterruptible Power Supply. Jadi komputer kita dimasukkan ke UPS yang masuk ke listrik. Nah, alat ini namanya Uninterruptible Power Supply. Kalau dibongkar, isi dalamnya berupa aki, ya, aki kering atau aki basah, dan ada rangkaian elektroniknya. Jadi untuk apa UPS? UPS itu artinya adalah ketika listrik mati, maka UPS akan bekerja menunda waktu, tidak lama-lama. Rata-rata dia hanya 5 menit. Jadi ketika mati lampu, 5 menit komputer kita masih bisa dinyalakan secara otomatis, nggak mati. Maka kita punya kesempatan banyak waktu untuk melakukan save atau pencegahan lainnya supaya data kita tidak hilang. Kalau kita biarkan terus listrik tetap mati lebih dari 5 menit, maka UPS pun akan mati, komputer pun akan mati. Kira-kira seperti itu fungsi kerjanya. Hanya itu saja. Itu yang disebut dengan Uninterruptible Power Supply. Artinya power supply ini hanya menunda waktu matinya selama maksimum itu rata-rata hanya 5 menit. Nggak ada yang sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam atau 1 harian full. Ya, jadi UPS hanya bekerja maksimum dia biasanya sekitar 5 menit. Bagaimana mengkoneksikannya? Jadi ini kalau di rumah kita punya lampu, punya bola, punya kipas, lain-lain, ya. Nah, boleh juga itu dipasangi alat UPS, ya, komputer dan lain-lain. UPS ini hidupnya dari aki, ya. Akinya biasanya 24 volt di seri, ya. Nah, ini jala-jala PLN masuk dari sini gitu. Dalam kondisi normal dia kerja dari PLN, ya. Tapi manakala kondisi darurat, begitu PLN mati, lampu dan kipas ini masih bisa muter selama 5 menit. Kalau ada komputer, ya komputer masih bisa bekerja selama 5 menit. 5 menit kalau PLN tidak nyala juga, ya dia akan mati gitu. Di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan yang bekerja sangat mementingkan data, memiliki instalasi khusus. Jadi ini kalau untuk di kantor-kantor, di perusahaan, ini banyak aki-aki seperti ini, sumber-sumber tegangan DC yang di seri demikian. Ini adalah rangkaian elektroniknya, ya. Nah, ini adalah rak-rak untuk UPS. Jadi di gedung-gedung perkantoran yang modern dilengkapi dengan UPS yang banyak, yang besar. Hampir setiap komputer diproteksi dengan UPS. Dalam sebuah lab komputer yang baik harus juga punya UPS, ya. Jadi tidak semua komputer, jadi satu UPS
bisa membackup 5 atau 4 buah komputer. Makin banyak tentu saja akan membebani UPS, akibatnya bisa makin cepat, aturan 5 menit bisa jadi 2 menit atau hanya tinggal 1 menit saja. Jadi ini kalau di lab komputer, satu UPS harus dikasih ke server, kemudian masing-masing klien, 4 klien itu bisa cocok 1 UPS, 3 klien 1 UPS, 4 klien 1 UPS. Jadi UPS tidak bisa dibebani juga banyak-banyak, ya. Nah ini dia. Sehingga nanti kalau listrik mati, komputer tidak langsung mati. Jadi bisa kasih warning, kasih kesempatan buat menyimpan, save file-file yang sudah dikerjakan, supaya sambil menunggu listrik nyala masih bisa diselamatkan. Fungsi utama UPS adalah dapat memberikan energi listrik sementara ketika terjadi kegagalan daya pada listrik utama. Yang kedua, memberikan kesempatan waktu yang cukup untuk segera menghidupkan genset sebagai pengganti listrik utama. Ya, jadi ada UPS, ada genset. Jadi 5 menit listrik, kalau tidak ada harapan kayaknya PLN, maka buru-buru nyalain genset. Jadi komputernya tidak pernah kehilangan data, nggak sempat mati. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan waktu yang cukup untuk segera melakukan backup data. Ini yang penting. Segera melakukan saving data, mengamankan sistem operasi, ya, dengan melakukan shutdown sesuai dengan prosedur. Jadi beberapa sistem operasi seperti Windows 10, Windows Server itu kalau dimatikan secara langsung, akibatnya lumayan mengganggu sistem. Jadi dia harus periksa lagi kenapa penyebabnya. Kadang-kadang dia memeriksa kembali hard disk data, sehingga ketika dinyalakan dia nggak bisa langsung dipakai. Biasanya minta defrag lah, minta ngecek hard disk, CHK, DSK, dan lain-lain. Yang keempat, mengamankan sistem komputer dari gangguan listrik yang dapat mengganggu sistem komputer berupa kerusakan software maupun hardware. Jadi bisa rusak kalau komputer itu dimatikan secara langsung ketika dia sedang bekerja. Hard disk terutama yang masih menggunakan hard disk yang lama. Kita tahu prinsip kerja hard disk itu kan pakai piringan plat yang ada jarumnya. Ketika dia listrik turun, biasanya jarumnya itu masih ada di tengah hard disk dan menghentak, sehingga ya bisa, kalau berkali-kali sering, bisa rusak hard disknya. Kemudian di UPS secara otomatis dapat melakukan stabilitas tegangan ketika terjadi perubahan dengan input, sehingga tegangan output yang digunakan oleh sistem bisa relatif stabil. Ini adalah 5 fungsi utama dari UPS. Dari jenis mode kerjanya, dari cara kerjanya UPS dibagi menjadi 3 jenis UPS itu. Yang pertama adalah UPS Signal Conversion System. Sistem UPS ini adalah merupakan jenis yang umum digunakan karena harganya terjangkau, ya, hanya 1 kali konversi. Yang kedua ada UPS Double Conversion, ini untuk menengah. Yang paling bagus adalah UPS yang disebut dengan multi mode system. Artinya UPS multi mode system ini adalah menggabungkan sistem single dan sistem double. Apa maksudnya sistem single conversion
atau double conversion atau multi modulation, kita bahas secara satu persatu. Yang pertama adalah UPS single conversion. Maksudnya gimana? Dalam keadaan normal, jenis UPS single conversion biasanya menghubungkan dari sumber tegangan PLN ke komputer. Bila terdeteksi tegangan turun, drop, ya, atau berubah dari kondisi normal, maka dia akan menggantikan inverter dari sumber baterai, sehingga sekaligus akan memutuskan tegangan AC. Ini yang prinsip kerja sederhana dalam rangkaian UPS itu, yaitu di dalamnya ada rangkaian inverter, yaitu pengubah dari DC ke AC. Ini ada kotak, ada garis sama dengan dan sinus. Ini artinya ini tegangan DC, ini tegangan AC. Inverter adalah mengubah tegangan DC dari aki menjadi tegangan AC. Pada single conversion, dia cuma punya satu rangkaian inverter. Jadi kalau double, dia inverternya ada dua. Kalau ini cuma satu, maksudnya gimana? Dalam kondisi normal, PLN-nya dipakai, gitu. Sementara itu di sini dideteksi oleh rangkaian baterai charger ini, mendeteksi tegangan di ini normal atau tidak. Ketika dia turun dari sedikit saja, kalau jepret itu kan langsung anjlok. Begitu anjlok, dia langsung hidup, langsung dihidupkan, keluar tegangan 220 volt aja. Jadi dari charger langsung dinaikkan ke 220 nya dipakai, dan ini akan dipakai terus selama listriknya mati. Jadi orang sempat dulu nge-save, sempat dulu nyalain genset dan lain-lain. Tapi ini bertahan tidak lama, hanya 5 menit saja. Jadi kalau kita lihat normal power flow pada saat arus normal dari AC, dia langsung ke IT load. Ada sini maksudnya perawatan IT komputer, ya. Tapi ketika dia arusnya mati, maka arus dari power akan diaktifkan, gitu. Ya. Kalau listriknya nyala normal, inverter tidak bekerja, tapi tegangan PLN akan mengisi aki, gitu. Ya. Jadi ada recharge energy flow. Kalau dalam kondisi normal, selain dia dipakai oleh IT, oleh komputer kita, di sini charger juga akan diisi. Tapi manakala tegangannya turun atau jebret, maka dia akan langsung batu baterai recharge ini akan mengambil alih, memberikan supply ke inverter. Inverter akan berubah menjadi tegangan AC. Tegangan AC inilah yang dipakai oleh peralatan komputer. Itu jenis single conversion. Kalau double conversion, dia memiliki dua buah rangkaian inverter. Ini lebih aman, ya. Karena lebih aman, UPS ini betul-betul mengisolasi. Jadi nggak ada hubungan antara si AC dengan AC output. UPS ini akan mengkonversi daya sebanyak 2 kali. Pertama, rangkaian rektifier mengubah AC menjadi DC dan memberikan ke rangkaian inverter. Rangkaian inverter selanjutnya akan membangkitkan tenaga kembali menjadi AC, kemudian diberikan komputer. Dengan model double konversi akan mengisolasi koneksi langsung antara AC PLN ke peralatan komputer. Jadi di sini ada double converter ini dari AC turunkan ke DC, DC-nya
dirubah lagi menjadi tegangan AC setelah mengisi ke baterai. Di sini ada baterai. Jadi ini betul-betul ada statis switch yang mencegah ini ada koneksi dari suplai AC ke komputer, nggak ada. Jadi betul-betul dalam kondisi normal dia hanya ngaktifin rectifier dan charger itu saja. Kemudian komputer betul-betul hidupnya tidak pernah dari AC, tapi betul-betul dari inverter. Ini bekerja terus menerus gitu. Ya, ketika listrik PLN putus, ya dia memang tidak berhubungan dengan komputer, sehingga ini langsung kerja. Memang dia kerjanya dari UPS ini. Ada atau tidak ada arus PLN nggak urusan oleh komputer, karena dia hidupnya memang betul-betul dari UPS gitu ya. Jadi bedanya kalau single conversion, selama ada listrik inverternya nggak kerja ya, betul-betul dari listrik PLN. Tapi kalau double conversion, dia langsung turunin di sini ngecas dan tidak ada koneksi ke dari komputer ke PLN. Jadi ini hidup terus, kayak inverternya nggak pernah istirahat. Ketika mati listrik dia akan memang normal biasa aja gitu. Dia memberikan sumbernya tidak diambil dari PLN, tapi memang dari charger, dari rectifier ini, dari AC menjadi DC. Nah, jenis yang ketiga adalah mengkombinasikan kerja single converter dengan double converter, sehingga dia lebih bagus. Dia melihat situasi ya, dia ketika terjadi putus PLN, dia bisa mengkonversikan mau double conversion atau single conversion. Tapi karena dia memang sudah punya dua peralatan ini, dia double conversion yang kerjanya bisa diatur, ditambahin juga saklar. Jadi secara statis bisa dibebas. Jadi ini adalah yang paling bagus adalah yang menggunakan kombinasi antara yang single dan yang double. Instalasi sistem UPS adalah seperti ini. Yang pertama ini dari PLN, dia ada rangkaian ATS, ini Auto Transfer Switch, ya. Baru dari Auto Transfer Switch dia akan diberikan ke UPS, ya. Baru dia akan ke komputer. Ini UPS segala macam, ya. Nah, jadi ketika ada listrik, maka PLN yang dipakai masuk ke saklar, terus ke UPS, ke komputer. Tapi kalau tiba-tiba listrik PLN mati, komputer nggak mati karena komputer masih mendapatkan suplai dari UPS, maka operator ada yang ngasih transfer atau pakai sistem otomatis. Begitu dia mati, langsung genset bekerja, ya. Nah, jadi sebelum genset bekerja, dia sudah dihandle dulu oleh si UPS ini atau interruptible power supply. Ini contoh penggunaan yang lain. Jadi jalan-jalan PLN masuk ke sini, ini adalah rangkaian UPS. UPS hidupnya dari aki. Kalau dia nggak mati listrik, maka kerja UPS adalah mengisi aki, gitu. Tapi manakala tiba-tiba PLN mati, maka aki yang akan menghidupkan UPS dan suplai untuk semua peralatan listrik ini diberikan melalui UPS, ya. Tapi lampu dan kipas dan komputer ini kalau menggunakan UPS tidak bisa hidup terlalu lama juga. Dia hanya memberikan waktu sekitar hanya 5 menit saja.
cara kerjanya seperti ini. Itu adalah contoh cara kerja UPS. Dari tegangan PLN akan diarahkan menjadi tegangan DC. Tegangan DC ini kemudian dilakukan pengisian ke aki, bisa dipakai. Kemudian dari tegangan DC ini dirubah kembali menjadi tegangan AC pulsa, ya. AC pulsa dirubah menjadi tegangan DC. Tegangan DC ini bisa mengisi ke aki, kemudian dirubah lagi menjadi tegangan AC. AC-nya itu dipakai, gitu. Jadi ketika di sini mengalami proses penurunan tegangan, ya dia di sini masih bisa pakai aki, ya. Saya tidak melihat ini proses pembangkitan tegangan double conversionnya, ya, dari AC menjadi DC, dari DC kembali menjadi AC. Ini yang proses double conversion yang tidak lagi PLN betul-betul diisolasi dengan peralatan komputernya. Ini menjelaskan tentang teknik double conversion tadi, ya. Di blok diagram ini kan ada double conversion dari AC menjadi DC, diproses untuk mengisi aki, DC-nya lagi berubah lagi menjadi AC. Ini prosesnya seperti ini. Contoh rangkaian UPS adalah sebagai berikut. Ini adalah dari AC PLN disearahkan, dia membentuk rangkaian detektor arus dan saklar. Selain itu pula ada rangkaian inverternya, ya, inverter. Dari selain masuk tegangan AC, ini ada detektor switch-nya. Dia juga akan mengaktifkan rangkaian inverter. Jadi ini generator clock, ini adalah pembangkit pulsa sebagai rangkaian inverter. Ini power inverter, ini transformator step up-nya dari DC menjadi AC. Ini kakinya, ya. Jadi kalau ada listrik PLN, ya, ini mati. Ini ada kontak-kontak relay, rangkaian inverter nggak kerja. Semua alat didapatkan dari PLN, ya. Dia ada kontak-kontak relay ini. Tapi manakala dia listrik mati, switch ini langsung pindah mengaktifkan rangkaian inverter ini, sehingga keluaran dari aki dirubah menjadi 220 volt. 220 volt itu dipakai. Sampai kapan? Ya nggak bisa bekerja lama, ya tergantung bebannya. Kita lihat contoh UPS yang sebetulnya ini UPS ada dalam salah satu produk yang kecil ini 310154, yang sedang adalah 310156, ini adalah yang 58. Kemampuan arusnya kecil ini adalah 1000 volt ampere, ya, atau active powernya adalah 900 watt. 900 watt itu berarti bisa nyalain AC setengah PK, ya. Ini yang 1800 watt, ini yang 2700 watt. Yang penting diperhatikan di sini, wattnya lebih besar tapi waktunya cuma sama, yaitu semua bekerja waktunya cuma 5 menit, ya. Di weightnya, beratnya dari 10 kilo, 17 kilo, dan 23 kilo. Ini yang menentukan berat adalah aki di dalamnya, ya, ya. Jadi UPS ada yang kecil, ada yang gede, dia cuma beda di wattnya. Wattnya itu banyaknya berapa bebannya yang bisa dipasang. Tapi kalau waktunya sama, yaitu 5 menit saja.
itu barangkali penjelasan saya tentang UPS. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.